pagi, selamat datang di acara seminar olahraga yang kali ini bertemakan dua benua satu raket. Perbedaan badminton di benua biru dan benua Asia. Saya Zamira akan menjadi moderator dalam acara kali ini. Saya akan mendampingi para rekan-rekan dari awal hingga akhir. Pagi ini kita akan seminar sekaligus berdiskusi terkait perbedaan badminton di benua Asia dan di benua Eropa yang ramai diperbincangkan. Untuk itu, langsung saja kita sambut Deslina Ayunitia selaku narasumber sekaligus pembicara yang akan menjawab pertanyaan kita dan memberikan kita sedikit ilmu pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas sebenarnya. Oke, baik teman-teman, jadi badminton itu awalnya berasal dari permainan tradisional India yang dikenal dengan bola. Nah, bola ini dimainkan oleh prajurit Inggris pada abad ke-19. Lalu dibawalah bola ini ke Inggris pada tahun 1573 dan diperkenalkan dari Charles yang bernama badminton ball. Pele itu Oktober. Nah, dari situlah nama badminton diambil pemerintah. Nah, pada tahun 1893, Asosiasi Badminton Inggris menciptakan aturan resmi terkait permainan ini dan badminton itu menjadi olahraga resmi pada abad ke-20 di bawah naungan WWF atau Badminton World Federation. Ternyata penting sekali ya sejarah badminton itu. Karena kita udah tahu nih gimana sejarah badminton. Sekarang kita mau tahu nih, apa aja sih perbedaan yang mencolok antara badminton di Asia dan di Eropa? Nah, baik teman-teman, seperti yang kita tahu untuk benua Asia dan Eropa itu berbeda. Sama halnya seperti permainan badminton. Menurut riset saja, ada 3 perbedaan yang mencolok antara badminton di Asia dan badminton di Eropa. Yang pertama adalah dari segi populer. Di Asia itu badmintonnya populer sekali teman-teman, berbeda dengan yang di Eropa. Karena di Eropa yang mendominasi adalah olahraga sepak bola. Lalu yang kedua adalah dari segi gaya bermain. Kalau pemain di Asia itu lebih menemukan gerakan, rendahan, dan juga kecepatan teknik berbanding terbalik dengan di Eropa. Mereka lebih menemukan strategi, kualitas fisik, dan juga kekuatan yang tajam. Lalu yang ketiga adalah yang jarang dilalui oleh banyak orang adalah dari segi alat-alat. Oke, lalu yang ketiga adalah dari segi alat olahraga yaitu raketnya. Kalau di Asia raketnya itu ringan tapi tetap fleksibel. Sedangkan di Eropa itu berat tapi tetap stabil. Itu seperti itu. Wah, semakin kan ya perbedaannya. Nah, kalau untuk yang apa aja sih itu bisa diceritakan? Yang tentu saja saya bilang apapun permainannya itu pasti ada teknik dasar. Nah, menurut saya ada 2 teknik dasar dalam permainan badminton. Yang pertama adalah teknik pukulan dan yang kedua adalah teknik yang baru dipelajari. Untuk teknik pukulan itu sudah menjadi 4 teman-teman, yaitu ada teknik pukulan depan, pukulan belakang, pukulan atas dan juga pukulan net. Lalu yang terakhir adalah teknik yang perlu dipelajari. Ada 4 juga nih teman-teman, yaitu smash, service, drop, dan block. Nah, saya juga akan membagikan sedikit tips buat teman-teman yang berminat untuk bermain badminton. Yang pertama adalah pegang raket dengan nyaman, lalu yang kedua adalah fokus pada alat gerakan shuttlecock. Yang ketiga adalah gerakan yang cepat dan yang terakhir adalah latihan secara teratur. Wah, ternyata belajar badminton itu harus ada teknik besarnya ya. Kirain tinggal selesai aja. Ya, latihan yang udah berjalan dengan teknik besar. Sekarang apa sih dengan teman-teman pada yang dapat yaitu mulai badminton. Ya, baik teman-teman, tentunya ketika kita melakukan sesuatu apalagi sesuatu itu positif, itu kita pasti akan mendapatkan negatif. Nah, dalam bermain tentu banyak sekali teman-teman dikelompokkan menjadi 3, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga sosial. Untuk kesehatan fisik itu bisa menguatkan otot, meningkatkan keseimbangan, mengembangkan kalori, dan juga masih berjalan. Lalu untuk kesehatan mental itu bisa membangun kepercayaan diri, lalu mengurangi stres dan juga meningkatkan fokus. Dan yang terakhir untuk sosial itu bisa membangun kerjasama tim dan juga meningkatkan skill komunikasi. Nah, itu tadi adalah poin dari pembicaraan kita kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang badminton. Bagi peserta yang bertanya di bawah orang. Baiklah, saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdiansa. Saya mau bertanya, apakah benar di Eropa badminton hanya sebagai sarana rekreasi? Dan apakah benar di Asia
anak-anak di usia ini diajarkan badminton secara langsung. Tidak cukup saja. Baik, terima kasih untuk peserta kita kali ini, Arif Biasa. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Ini kayaknya lebih bahas mitos-mitos di dunia badminton ya. Nah, langsung aja kita serahkan pertanyaan Arif ini kepada pengajar kita di sini. Boleh langsung dijawab? Menarik. Terima kasih kepada Alex sudah mengajukan pertanyaan. Itu membuat saya berpikir. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang menurut saya itu menarik sekali, yaitu apakah benar badminton itu dimainkan sebagai sarana rekreasi saja? Menurut saya itu salah ya, karena badminton itu nyatanya adalah olahraga kolektif di negara-negara Eropa, apalagi negara-negara Nordik seperti Denmark. Banyak kok akademi profesional dan juga turnamen internasional berbasis di Eropa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini jawabannya juga salah, karena meskipun dari tadi kita ke awal tadi, meskipun badminton itu olahraga yang populer di Asia, namun tidak semua orang Asia memainkannya. Tapi ya memang olahraga ini sering diperkenalkan di lingkungan sekolah, pertemanan, atau ya lingkungan keluarga saja. Nah, itu saja. Jadi begitu ya rekan-rekan, jawaban dari pertanyaan kami ini. Apakah sudah mulai? Apakah ingin mau bertanya lagi? Tidak, itu saja. Oke, mungkin selain Arif ada yang mau bertanya. Baik, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Zara Ibrahim. Saya ingin mengajukan pertanyaan karena ini sama dengan Alif yaitu terkait mitos. Saya pernah dengar kalau menggunakan shuttlecock dan bola angsa itu umum ada di Asia. Apakah itu fakta atau mitos? Baik, kayaknya lebih pada sekarang dengan mitos. Gimana ada sebenarnya terjawab? Baik, menurut saya itu fakta ya teman-teman, karena bagi negara-negara di Eropa, shuttlecock bola angsa itu lebih mahal dibanding dengan shuttlecock sintetis yang sering mereka pakai. Nah, maka dari itu penggunaan shuttlecock bola angsa lebih banyak dijumpai di negara-negara Asia, ya seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam maupun Laos. Baik, apakah sudah cukup menjelaskan pertanyaannya ini? Nah, itu tadi adalah beberapa info menarik yang dapat kita ambil pada seminar hari ini. Terlepas dari itu semua, mitos olahraga memang sangat umum bertebaran luas di dunia maya. Untuk itu, kita harus bijak sebelum menyerap informasi. Itu tadi adalah seminar kita pada pagi hari ini. Saya Zamira sebagai moderator, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about love? You say let it breathe, but this pain in my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cool days. Can we talk